Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Salam literasi. Jadi Smonsol Takso kali ini dalam rangka Gebiar Bulan Bahasa 2020 SMA Negeri 1 Salaman, kita akan mengambil tema talkshow yaitu Muda Berkarya. Jadi di sini nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber yaitu Mas Rahmahuda Putranto. Ini Mas Rahmahuda sudah join belum ya? Mas Rahmahuda Putranto. Coba. Cek. Selamat pagi kalian semua, apa kabar hari ini? Semoga kita senantiasa dilimpahi nikmat sehat, nikmat bahagia, nikmat syukur, sehingga kita masih bisa berkarya, masih bisa bernafas, masih bisa mempergunakan sisa umur yang berkah kali ini untuk memperingati acara puncak Gebiar Bulan Bahasa 2020 SMA Negeri 1 Salaman. Jadi puncak Gebiar Bulan Bahasa SMA Negeri 1 Salaman ini bertepatan juga dengan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2020. Ini Mas sudah kok belum join ya. Oke, ini Mas sudah ada. Oke, well. Sip. Jadi ini Bu Prima lagi ada di sekolahan. Halo Mas Sudah, selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi Mbak Prima. Ya, salam literasi ya. Oke, salam literasi juga. Salam literasi dan juga semangat Sumpah Pemuda. Kali ini kita juga memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2020, di mana kita juga sedang memperingati Bulan Bahasa SMA Negeri 1 Salaman tahun 2020. Nah, di sini kita udah ada Mas Rahmahuda Putranto. Saya bilangnya Mas aja ya, nggak usah Bapak ya. Oh iya, Karena kita kayaknya masih satu generasi. Wah, masih satu generasi nih. Nggak mau dibilang tua nih saya. Iya, jadi di sini udah ada Mas Rahmahuda Putranto. Jadi beliau ini adalah Duta Baca Kabupaten Magelang. Beliau lahir tahun 1992, berarti kita generasi milenial ya. Kemudian banyak banget istilahnya, Mas Huda ini masih muda, tapi menurut saya tuh karyanya banyak sekali. Salah satunya juga beliau itu lulus dengan predikat cum laude, jurusan S1 PGSD UNES 2014. Kemudian sekarang sedang menempuh program Magister Manajemen Pendidikan ya, Mas, di Universitas Ahmad Dahlan. Selain itu juga sekarang mengajar di SD Negeri Borobudur 1 sebagai PNS. Selain itu juga tinggalnya di mana nih, Mas? Ini perlu ya alamat rumahnya. Mungkin barangkali ada yang mau mungkin main-main ke situ, mungkin bisa mampir gitu. Mas Huda ini rumahnya di Dusun Jayan RT 2 RW 1 Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur ya? Ya, Oke. betul sekali. Gini Mas, boleh mungkin kasih apa ya? Jadi Mas Huda ini kalau saya baca di biodatanya, beliau ini tertarik pada pendidikan, kemudian juga desain grafis, website development, kemudian juga seorang trainer komunitas guru Microsoft Indonesia, public speaking juga, MC, narasumber udah banyak kali, kemudian prestasinya benar-benar segudang. Saya sampai merinding kalau ngelihat penghargaan yang diraih itu. Pernah menjadi juara ketiga event menulis puisi tingkat nasional tahun 2018. Kemudian juga pernah juga menjadi 98 penyair terpilih dalam lomba memuisikan mencari penyair. Banyak sekali nih Mas. Kemudian
peringkat 2 Olimpiade Guru Nasional, peringkat 2 tes CPNS umum di usia Mas Huda yang relatif masih muda ini. Wow, saya sangat benar-benar amazing dan sangat-sangat takjub. Gimana di usia muda saat ini Mas Huda sendiri sudah meraih menurut saya kayak sukses gitu. Nah, di sini mungkin Mas Huda bisa memberikan sepatah dua patah kata untuk SMA Negeri 1 Salaman yang sedang memperingati Gebiar Bulan Bahasa, atau mungkin boleh bersyair atau mungkin berpantun, monggo. Gimana ya, Wah? Ini saya mulai dulu ya, Mbak. Terima kasih, itu perkenalan yang luar biasa sekali, banyak sekali, semuanya sampai disebutkan ya. Karena kami berprinsip seperti ini, bahwa kesuksesan, ketika kita tanya sukses itu apa, sukses itu adalah track record. Nah, jadi kita bisa menjadi sukses itu karena ada langkah-langkah yang kita ambil, itu adalah langkah-langkah yang baik. Jadi artinya adalah kalau ada yang tanya pada saya kesuksesan itu apa, ya kesuksesan itu adalah track record. Jadi ketika panjenengan ini utamanya bagi warga SMA Negeri 1 Salaman, teman-teman muda ini ya, nah itu mulailah dari sekarang untuk membuat track record yang baik, yang positif. Utamanya apa? Utamanya di media sosial. Jadi nanti kalau teman-teman di SMA Negeri 1 Muntilan, maaf ya, SMA Negeri 1 Salaman. Karena dulu lulusan sana ya. Iya, betul. SMA Negeri 1 Salaman Mas kali ini. Ya, ini SMA Negeri 1 Salaman. Jadi nanti teman-teman di SMA Negeri 1 Salaman itu buatlah track record sebaik mungkin. Jadi ketika ada satu kesempatan, itu silahkan lakukan yang terbaik. Itu satu. Kemudian yang kedua, bila memang belum memiliki kesempatan, ciptakanlah kesempatan itu. Karena di era sekarang itu, era sekarang ini, kita bisa menciptakan peluang-peluang, bisa menciptakan banyak kesempatan baru dengan memanfaatkan dunia teknologi yang sudah semakin maju. Nah itu nanti kita bisa ulik lebih banyak di situ, Mbak. Oke, ini nggak jadi bersair atau mungkin berpantun, atau pantunnya mau nanti, Mas? Nanti aja, penutupan aja. Oh, penutupan, oke. Jadi oke, di sini kita akan membahas tentang ini, awareness atau kesadaran generasi muda terhadap bahasa, budaya, kemudian juga wujud peran nyata generasi muda di masa pandemi ini agar mereka tetap konsisten berkarya itu seperti apa, Mas? Apalagi ini dikaitkan dengan masalah literasi. Mungkin Mas Huda bisa sedikit bercerita, literasi itu apa sih gitu? Apa yang harus, literasi itu baca buku aja gitu? Mungkin sedikit besar Mas Huda bisa memberikan gambarannya. Oh ya, oke. Atau punya penjelasan, ya sedikit. Sedikit ya, literasi itu sekarang tidak hanya sekedar membaca dan menulis saja, akan tetapi literasi sekarang sudah merambah ke berbagai aspek. Nah, seperti yang topi yang saya pakai ini ada tulisan literasi untuk kesejahteraan. Nah, ini adalah tagline dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, di mana literasi itu sebenarnya adalah bagaimana caranya kita mengumpulkan berbagai macam informasi, kemudian mengolah informasi itu dan memanfaatkan informasi agar berguna bagi diri kita dan bermanfaat bagi orang lain. Jadi literasi itu tidak hanya membaca, karena membaca sekarang trennya sudah anak-anak kalau diminta untuk membaca buku itu sudah susah sekali. Tapi kalau sekarang kita harus membawa literasi itu ke literasi digital, ke literasi kewarganegaraan dan kebudayaan dan lain-lain. Seperti itulah. Sekarang ketika tadi Mbak Prima menanyakan bagaimana awareness pemuda-pemuda kita berkaitan dengan bahasa, nah sebenarnya teman-teman muda ini membentuk sebuah kebudayaan bahasa yang tidak secara sadar itu ternyata berkontribusi juga. Nah, contohnya apa? Contohnya banyak istilah-istilah baru yang muncul. Nah, kalau yang sekarang baru ngetren tuh istilah semongko. Lah, semongko itu juga istilah baru. Itu juga bahasa baru itu. Iya, itu, nah, itu saya juga nggak tahu korelasinya di mana sama ini, Mas. Kalau nggak semongko ini loh, anaknya lagi tumbuh kembang ya, Bun. Apa sih yang tumbuh kembang anak gitu loh? Itu gara-gara iklan apa? Itu kan juga salah satu wujud. Iya, betul. Jadi kalau saya boleh mengapresiasi bahwa generasi muda sekarang itu dilihat dari segi pengembangan bahasa, mereka sangat kreatif. Nah, ini contohnya ini, semongko. Semongko itu kan asal usulnya ketika ada kata sumonggo ya. Jadi ketika ada pertunjukan dangdut, ada pertunjukan dangdut, kemudian MC-nya itu
Kepada Mas siapa? Sumonggo lah, dia malah jawab semongko lah gitu ya. Itu satu contoh Oh, di mana ternyata bahasa itu berkembang dengan sangat cepat di tangan para pemuda. Nah, sekarang kita tinggal bagaimana caranya agar pemuda itu bisa mengembangkan bahasa dan komunikasi itu ke arah yang tepat. Kita arahkan ke hal yang positif. ya. Nah, itu menjadi tantangan bagi kita semuanya di situ. Seperti itu. Ya, Itu, ya, ya, Mbak. ya. Jadi tadi aware, ya. Jadi kayak kesadaran generasi muda saat ini untuk istilahnya terhadap bahasa, budaya, berliterasi. Kalau dari pandangan Mas Huda sendiri kan lumayan cukup tinggi ya. Terbukti kan dari beberapa istilah yang kemudian muncul di kalangan kala ini itu sebenarnya itu juga terciptanya dari para generasi muda ini kan. Seperti itu kan. Nah, Iya, kemudian kalau betul. menyoal seperti ini, Mas, kita ngomongin tentang jati diri bangsa. Eh, Era-era generasi milenial. Kalau kita milenial ya, kalau kemudian yang kakak angkatan kita kan berarti generasi Z. Kalau mungkin anak-anak SMA ini kan generasi Z. Kadang kayak ngerasa generasi milenial atau generasi Z ini mulai hilang jati diri bangsanya. Pandangan Mas Huda sendiri bagaimana tentang hal ini? Eh, Kita tentang ngobrolin mm-mm. tentang jati diri bangsa, jati diri generasi muda ini yang dipandang kayak semakin hilang gitu loh. Ya, betul. Nasionalisme, hal-hal seperti itu pandangannya Mas Yuda seperti apa? Ya, betul. Memang saat ini yang menjadi tantangan generasi kita sebagai sebuah bangsa yang besar itu ketika kita bagaimana caranya eh, kita tetap bisa mengenal kebudayaan lain, tapi kita juga bisa bangga dengan kebudayaan kita. Nah, sekarang kita sebagai orang yang lebih lebih senior ya dalam tanda kutip, itu juga tidak bisa Iya, mencegah generasi muda untuk tidak boleh belajar atau tidak boleh menerapkan kebudayaan yang lain. Itu juga tidak bisa. Karena apa? Karena arus informasi itu bisa masuk di mana saja. Bahkan sekarang konten iya, yang hanya 3 menit itu bisa menjadi kebudayaan baru loh, bisa menjadi acuan tingkah laku baru loh. Nah, seperti itu. Jadi memang ini kita nggak bisa menolak, kita tidak bisa mengelak, hanya saja kita sebagai seorang generasi muda itu mau tidak mau harus memiliki kesadaran, oh ternyata kita punya jati diri bangsa. Jati diri bangsa ini akan berfungsi, akan bermanfaat ketika panjenengan nanti menjadi salah satu warga dunia. Nah, ketika kalian anak-anak SMA Negeri 1 Salaman ini bila suatu saat nanti itu menjadi duta-duta bangsa, misalnya kuliah di luar negeri atau bertugas di luar negeri atau mendapatkan pekerjaan di luar negeri, mereka akan menanyakan di Indonesia itu punya apa sih gitu loh. Indonesia punya hmm, apa? Kamu punya kebudayaan apa? Nah, kalau kalian hanya menampilkan hal-hal yang sama dengan apa yang mereka miliki, yaitu nyuwun sewu pandangan bangsa lain terhadap kita itu juga akan ya sedikit berkurang. Beda kalau panjenengan punya keahlian di mana misalnya oh iso nembang, oh iso iso meranoto coro, oh iso nari, oh bisa bisa geguritan dan lain sebagainya itu akan dipandang berbeda. Itu pernah saya buktikan soalnya, Mbak. Ya, itu pernah saya benar-benar saya gimana Mas? buktikan. Itu buktinya berarti Mas Huda sendiri membawa kebudayaan daerah ini, kebudayaan lokal ini sampai ke go internasional seperti itu. Apakah sampai taraf seperti itu, Mas? Ya, ini eh, cerita bahwa sekitar 3-4 tahun yang lalu itu saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi delegasi dari Indonesia di pertukaran mahasiswa, utamanya adalah pertukaran penyiapan calon guru. Nah, ini mungkin teman-teman belum tahu ya Iya. kalau saya ini guru. Nah, di sana Ya, saya tadi belum mendapat saya sebutkan ya, oh guru, iya, blogger gitu. Ya, oh tapi iya. udah tadi deh Oh, guru. udah di SD Borobudur 1 ya tadi Iya, ya. Heeh. Nah, iya. betul. Nah, saya punya pengalaman bahwa saya pernah tinggal dan bekerja sementara sebagai guru di Malaysia selama sekitar 6 bulan. Nah, di sana memang kita nanti akan diberikan kesempatan. Ini loh, kebudayaanmu apa? Silahkan bawa ke sini. Nah, ketika kita bisa menampilkan kebudayaan yang kita miliki, tentu apresiasinya akan berbeda. Dan dalam tanda kutip, ternyata keterbatasan bahasa kita
itu bisa kita tutupi dengan kebudayaan yang kita miliki. Nah, karena apa? Karena budaya itu saya rasa sebagai sebuah bahasa universal, di mana semua orang, walaupun ada keterbatasan istilah, keterbatasan bahasa, tapi ketika kita bisa menampilkan kebudayaan kita, mereka bisa memahami loh. Mereka bisa mengapresiasi. Nah, di situ terjadi interaksi yang positif. Oh, jadi teman-teman mulai sekarang ya, ini persiapkan diri kalian karena kalian saya rasa punya kesempatan yang besar, apalagi besok di era globalisasi untuk hanya untuk studi atau hanya untuk traveling, tapi kalau kalian punya bekal kebudayaan dari Indonesia, dari tempat tinggal kita, itu menjadi kebanggaan tersendiri. Seperti itu, Mbak. Ya. Berarti tadi sudah terjawab ya sebenarnya tentang apa namanya tadi kita ngobrolin tentang generasi muda yang cinta terhadap bahasa dan budaya. Sebenarnya ini esensi atau mungkin manfaat besar. Kenapa sih kayak harus cinta, kemudian tetap harus ngugemi istilahnya budaya lokal, budaya daerah, tapi istilahnya tanpa kita menyampingkan tentang mungkin bahasa internasional. Itu kalau kita ngomongin bahasa yang relate juga dengan Sumpah Pemuda, dengan semangat pemuda kita, dan ya balik lagi gitu, kita memang harus istilahnya tetap untuk go internasional ya kita harus akar budaya kita ya berarti di akar budaya lokal, budaya daerah, tapi juga tidak mengesampingkan kita untuk tetap belajar tentang bahasa atau mungkin budaya yang ada di luar. Seperti itu ya Mas Huda. Oke. Betul. Ya berarti udah hal itu udah terjawab ya. Kemudian sebenarnya kalau tadi juga masalah akar budaya atau mungkin akar bahasa yang bisa jadi basic untuk diterima di dunia internasional juga tadi udah terjawab. Sekarang ngomongin ini Mas, kan kita tuh kan topik kali ini kan muda berkarya. Nah, sebenarnya kenapa kita kemudian mengambil topik muda berkarya gitu ya, bukan berarti yang tua juga tidak berkarya itu. Saya rasa juga lebih karyanya lebih banyak. Cuma kan untuk menggaungkan istilahnya semangat Sumpah Pemuda 28 Oktober ini, kita juga harus ngomongin tentang muda itu ya harus berkarya gitu. Nah, sebenarnya esensi karya sendiri itu seperti apa, Mas Yuda? Ya. Karya, muda berkarya. Betul. Nah, karya itu di era sekarang itu menjadi bukti eksistensi, satu bukti eksistensi, dua bukti kompetensi, dan bukti kalau kita itu punya keterampilan. Dan mohon maaf ya teman-teman, kalau di dunia internasional itu orang-orang akan lebih banyak memandang pada jawaban dari pertanyaan apa yang sudah pernah kamu hasilkan, apa yang sudah pernah kamu ciptakan. Bukan pertanyaan seperti kamu lulusan apa, kamu punya ijazah apa, kamu punya sertifikat apa. Itu menjadi pertanyaan nomor sekian. Nah, contoh konkretnya seperti ini, di mana di dunia global ini sudah sangat menghargai sebuah karya. Contoh, mungkin teman-teman di SMA Negeri 1 Salaman itu mengetahui yang namanya portal 99 Design ya, di mana salah satu tempat di Salaman, di Kaliabu. Nah, itu juga banyak kreator-kreator logo. Nah, ini membuktikan apa? Ternyata kita nggak perlu ijazah, nggak perlu pengakuan dalam tanda kutip, walaupun memang secara administratif pengakuan dan ijazah, sertifikat dan lain sebagainya itu memang penting. Hanya saja saya ingin menekankan bahwa ternyata ada yang lebih penting daripada pengakuan itu, yaitu karya. Contoh teman-teman di Kaliabu itu bisa berkarya membuat logo, dan alhamdulillah itu banyak yang diakui di tingkat internasional. Nah, di situ membuktikan bahwa karya itu lebih penting daripada sekedar tulisan-tulisan yang ada di selembar kertas. Itu satu contohnya. Kemudian ada contoh yang kedua. Contohnya banyak sekarang fenomena di mana orang-orang yang dulunya kreator YouTube itu banyak yang diminta masuk ke TV. Kalau dulu kan, kalau idealnya kan TV yang nggak mungkin lah nyari-nyari talent dari luar. Kalau nggak dari agensi-agensi. Tapi sekarang terbukti loh, ketika kita punya channel, kita punya konten, kita berhasil mengembangkan karya, itu ternyata kita juga diakui di dunia internasional. Nah, di sana dikatakan bahwa
bahwa ternyata hasil karya kita itu menjadi pertimbangan bagi para penerima kerja. Jadi panjenengan kalau sudah punya karya itu insya Allah mau di mana saja itu bisa. Yang penting punya kemampuan dan kemampuan itu dibuktikan dengan karya. Itu banyak ceritanya kalau yang seperti itu. Oke, berarti tetap menurut saya akademik itu ya penting, tapi tak kalah pentingnya juga kita sebagai insan atau manusia tetap harus berkarya. Seperti itu kan Mas Yuda? Ya betul, apalagi berkarya itu yang paling baik semudah mungkin. Karena kita nggak tahu nanti kompetitor kita itu besok akan banyak sekali, nggak hanya teman-teman Oke. seangkatan kita, tapi bisa juga kakak-kakak kelas kita, bahkan adik-adik kelas kita itu pun bisa menjadi kompetitor kita di dunia kerja nanti, seperti itu. Oke, oke. Jadi kayak esensi sebuah karya memang yang namanya anak muda emang harus berkarya itu menurut saya hukumnya menurut saya wajib ya. Kalau memang Betul, ingin betul. berkontribusi untuk bangsa loh ya, seperti itu. Kemudian menyoal seperti ini, Mas Huda sendiri di usia yang relatif muda saat ini sudah berprestasi dalam artian banyak sekali prestasi yang Anda dapatkan. Salah satunya juga ini berkaitan dengan Duta Baja Kabupaten Magelang. Sebenarnya apa sih Duta Baja Kabupaten Magelang? Mungkin teman-teman semua, anak-anak semua, ini belum tahu. Ternyata ada toh yang namanya Duta Baja Kabupaten Magelang. Sebenarnya ngapain aja sih gitu tugasnya gitu? Kenapa harus ada? Terus kalau mau ikut gimana sih? Terus kontribusinya apa sih? Itu mungkin bisa Mas sudah jelaskan. Oke, oke, terima kasih. Nah, memang Atau cerita. betul sekali. Duta Baca itu memang nggak sekeren duta wisata ya. Karena kan yang paling banyak itu kan, ya duta wisata ada, terus yang kedua ada duta Ya, genre sekarang. Nah, yang terakhir oh, ini ada duta baca. Nah, itu sebenarnya teman-teman di SMA 1 Salaman bisa ikut semuanya. Nah, tapi kalau cerita berkaitan dengan duta baca, nah kita memang nanti menjadi seorang layaknya seorang yang mengkomunikasikan kepada khalayak ramai bahwa bagaimana loh pentingnya membaca itu seperti apa, bagaimana pentingnya berliterasi. Nah, itu menjadi salah satu tugas dari duta baca, walaupun tidak hanya satu saja itu tugasnya. Nah, yang paling enak teman-teman menjadi duta baca itu panjenengan semua atau teman-teman semua ini nanti akan mengenal banyak pintu. Nah, saya ini kalau saya hanya sebagai seorang guru saja, saya hanya akan mengenal paling enggak dua pintu, yaitu satu pintu rumah, dua pintu kelas saja. Tapi kalau selama saya ini menjadi duta baca, saya bisa mengenal banyak pintu loh. Pintu bagaimana pintu DPRD seperti apa, pintu bupati seperti apa, wakil bupati seperti apa, kemudian masuk ke daerah-daerah pinggiran yang punya taman-taman baca masyarakat. Nah, di situ menjadi nilai-nilai positif yang bisa menjadi pengalaman baru yang nantinya bisa menjadi bekal kita di masa depan. Bahkan pintu perpustakaan nasional di lantai 12 itu saya pun alhamdulillah bisa tahu karena saya menjadi duta baca ini. Nah, yang maksud yang saya maksud pintu itu tadi tanda kutip ya. Pintu itu bisa diartikan sebagai channel, bisa diartikan relasi, bisa diartikan kelas. teman atau silaturahmi. Nah, seperti itu. Itu Mbak, itu manfaatnya seperti itu. Nah, Prasyarat, terus prasyarat. Lanjut. oh ya, betul. Nah, prasyarat kalau teman-teman di SMA 1 Salaman itu mau menjadi duta baca, itu yang pertama insya Allah nanti di tahun depan, di tahun 2021, itu nanti akan ada pemilihan duta baca lagi. Nah, duta baca Kabupaten Magelang itu nanti akan dipilih dari berbagai rentang usia. Nah, duta baca di angkatan saya pun ada yang usianya masih SMA. Bahkan yang sekarang duta baca Kota Magelang itu usianya juga masih SMA. Tapi dia sudah berkontribusi banyak bagi dunia literasi. Nah, bagi teman-teman yang pengen jadi duta baca, satu tentu kita harus memiliki hobi membaca. Paling enggak satu hari itu 15 menit. Atau kalau mau pakai ukuran halaman ya 30 sampai 50 halaman. Satu. Kemudian yang kedua, teman-teman, silahkan buat karya di bidang literasi. Entah itu bisa mengembangkan channel YouTube di mana membahas buku yang sudah kalian baca itu bisa. Atau yang kedua, bisa juga membuat
seperti taman bacaan atau perpustakaan desa di rumahnya masing-masing. Nah, itu juga menjadi nilai lebih ketika teman-teman nanti mau mendaftarkan diri menjadi duta baca di Kabupaten Magelang. Jadi itu Mbak, kuncinya sebenarnya banyak hal yang bisa kita eksplor untuk mempersiapkan itu. Berarti ada tahapan seperti tes tertulis, tes wawancara, seperti itu juga nggak, Mas? Oh ya, Iya, itu ada ada. juga. Betul. Nah, Oh, kalau itu. iya. Ada babak penyisihan seperti itu juga nggak, Mas? Oh, ada. Ada. Nah, tadi terlupa ya, belum saya ceritakan ya. Kalau di tahun kami dulu itu yang pertama ada seleksi administrasi, kemudian yang kedua ada seleksi wawancara, dan yang terakhir adalah seleksi untuk presentasi atau istilahnya wawancara tapi lebih banyak audiensnya. Nah, kalau administrasi itu silakan kalian nanti tuliskan karya-karya di bidang literasi itu sebanyak-banyaknya. Itu satu. Kemudian yang kedua, di wawancara biasanya kita nanti akan diminta, kamu itu sudah baca buku apa sih? Bisa menceritakan buku yang kamu baca apa enggak? Nah, itu di situ. Kemudian yang ketiga, ketika nanti ada sesi presentasi, itu kita adu gagasan. Bagaimana cara mengembangkan literasi di Kabupaten Magelang. Nah, itu yang menjadi tolak ukur penentu. Ya, penentu yang di babak terakhir itu adalah penentu gagasan. Apa yang akan kita lakukan 1 tahun ke depan ketika kita sudah menjadi duta baca Kabupaten Magelang. Seperti itu, Mbak. Itu memang ada tahapan-tahapannya. Ya. Itu juga nanti ada istilahnya kayak website atau mungkin akun Instagram yang bisa diikuti, misalkan para anak-anak ini ingin menjadi duta baca itu seperti itu ada kan, Mas? Ya, Ada ada. Instagram Nanti atau mungkin websitenya. Instagram yang bisa di-follow itu Instagramnya Dispuspa. Nah, Dispuspa itu singkatan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang. Nah, itu di-search aja Dispuspa Kabupaten Magelang. Nanti di sana ada info-infonya. Gitu, Mbak. Oke. Sedikit banyak mungkin boleh Mas Huda menceritakan pengalaman hidup Mas Huda, kemudian di usia muda ini jenengan sudah banyak karya, sudah Ya. banyak istilahnya pencapaian. Saya lihat organisasi juga banyak sekali yang diikuti. Penghargaan udah nggak kalah inilah, sudah mau dihitung pakai jari udah bisa banyaknya. Pengalaman sebenarnya menjadi pembicara juga banyak sekali. Kemudian pengalaman menjadi host atau moderator juga banyak sekali. Karya tulis, Mas. Iya nih, ternyata karya ilmiah jenengan juga banyak sekali. Wow. Ini bisa diceritakan apa sih yang menjadi motivasi Mas Huda untuk berkarya? Kenapa nggak jadi yang biasa aja? Kenapa kita apa ya istilahnya? Kita harus menjadi yang luar biasa. Apa yang memotivasi Mas Huda sendiri masih muda dan berkarya? Itu bagaimana? Iya. Oh, ini Mbak. Ada satu hal yang saya takutkan gitu loh. Yang saya takutkan itu kita sudah diberikan potensi dari Tuhan Yang Maha Esa, tapi kita nggak memanfaatkan potensi itu. Nah, itu yang paling kita takutkan. Jadi, jadi motivasi terbesar saya itu apa sih yang bisa saya lakukan dengan potensi yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada saya itu? Nah, saya hanya sekedar melakukan itu gitu. Jadi ada ini filsafat yang kan ya, ada istilah filsafat yang sederhana tapi mengena gitu. Eh, lakukanlah apa yang kamu bisa gitu. Nah, itu menjadi motivasi bagi saya. Jadi ketika saya masih muda dulu, apa sih yang bisa saya lakukan dalam waktu 1 kali 24 jam? Itu pernah saya tulis. Saya tulis apa saja. Nah, kemudian setelah itu kita lihat, oh ini yang bermanfaat, oh ini yang enggak. Itu menjadi bahan evaluasi bagi kita. Nah, bahan evaluasi untuk merencanakan apa yang akan kita lakukan besok. Nah, saya kemarin mengikuti pemilihan duta baca itu juga berdasarkan analisa juga. Kira-kira saya bisa nggak ya melakukan itu? Saya punya modal apa sih berani melakukan itu? Ya, alhamdulillah. Saya pulang dari Semarang, kuliah, itu saya membawa pulang 12 dus buku, Mbak. Dan sekarang juga masih ada di Wah, rumah.
Nah, itu menjadi modal. Oh, saya bisa loh memanfaatkan buku-buku yang saya punya ini untuk berkontribusi pada masyarakat Magelang. Jadi kuncinya atau alasan terbesar saya untuk terus berkarya yaitu saya ingin memanfaatkan potensi yang diberikan Tuhan kepada saya. Jangan sampai nanti ketika kita di istilahnya sudah di penghujung waktu, tiba-tiba kita, jebol aku iso ngono kae lho, aku iso ngono kae, ini kok aku mbiyen orang ngono ya, kok orang melakukan itu ya. Nah itu memang gelo itu memang di akhir ya, kecewa itu memang di Gak akhir. ada Nah, tuh. saya nggak pengen kecewa di akhir seperti itu. Jadi sekarang mumpung masih bisa ya, ayo kejar terus. Walaupun proses mengejar kita jangan jangan ambisius ya, tapi tetap juga berlandaskan pada realita yang ada, potensi-potensi itu gitu. Jadi kalau ada pertanyaan misalnya, oh, baca apa sih yang paling urgent dilakukan oleh seorang pemuda? Ya satu, baca dirimu sendiri dulu. Nah, Oh, kita baca kita dirimu sendiri coba. dulu, ya. Iya, ya, baca diri kita sendiri dulu. Kita itu dianugerahi apa, kita punya potensi apa, apa yang bisa kita lakukan, nah itu yang kita baca dulu. Baru kemudian kita baca hal-hal yang di luar dari diri kita. Karena kita memang asik ya, mungkin asik membahas hal-hal yang di luar diri kita, sampai kadang kita lupa pada apa yang kita miliki. Tapi kalau kita sudah bisa memahami diri kita dengan cara membaca diri kita, itu bisa menjadi potensi yang besar. Kita bisa jadi apapun itu bisa kalau kita pandai-pandai membaca diri kita. Itu, Mbak. Ya, berarti istilahnya pandai-pandai memahami diri sendiri atau membaca diri sendiri, seperti itu ya. Betul, Kemudian betul. gini, seorang Mas Huda sendiri pernah merasakan yang namanya struggle dalam berkarya nggak sih gitu? Pernah nggak sih ngerasain jatuh bangunnya atau ya udah hidupnya tuh kayak lempeng aja, apapun pencapaian itu pernah tercapai atau pernah nggak suatu ketika Mas Huda ini berada di titik terendah dalam hidup kayak ngerasa nggak semangat hidupnya atau mungkin merasa pencapaiannya belum tercapai itu pernah nggak Mas? Oh iya, ini pernah banget. Nah, ini baru saja saya alami, Mbak. Baru saja ya, saya alami. Oh iya. Saya di posisi paling bawah itu ketika saya kehilangan HP, Mbak. Kemarin pagi teman-teman SMA 1 Salaman, saya itu baru kehilangan HP di daerah Borobudur. Nah, itu saya benar-benar gagal. Kenapa? Karena banyak sekali draft-draft karya saya itu masih di sana. Jadi konten-konten YouTube yang istilahnya nunggu tinggal diupload itu ada di HP itu. Oh. Kemudian ada tulisan-tulisan yang tinggal diposting atau dikirim ke beberapa media itu juga ada di sana. Nah, kesalahan saya kemarin itu karena tidak ada paket data di HP saya sehingga tidak bisa tersinkronisasi secara otomatis. Nah, jadi ini ada hikmahnya juga, ada hikmahnya juga. Kemarin saya mengalami posisi yang ada di paling bawah, saya paling jatuh, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ketika kita ada di posisi paling bawah, ternyata saya lihat hanya ada satu pilihan. Pilihannya apa? Jadi pilihannya naik ke atas, Mbak. Yaitu Oh move iya on. iya Mas. Nah, itu kalau kita di bawah itu Iya satu-satunya ya naik ke atas gitu loh. Kalau kita di iya atas, nah iya. kita kan punya puluhan pilihan turun. Tapi kalau kita sudah benar-benar di paling bawah, wah itu pilihan kita nggak mungkin kita ke bawah lagi. Nah, kita bisa satu-satunya pilihan ya hanya ke atas itu lah. Kita coba untuk naik lagi, move on lagi, membangun semangat lagi seperti itu. Itu pelajaran yang Iya kemarin jadi saya ambil. iya pelajarannya. Kemudian ngomongin ini Mas tentang karya, membuat sebuah karya ilmiah. Sebenarnya kan generasi muda ini kan kalau menurut saya kan punya kans besar untuk istilahnya mengembangkan diri, membuat sebuah karya ilmiah atau mungkin dia istilahnya pola pikirnya kan harus out of the box gitu, gak hanya untuk di sekup lingkung kecamatan aja, tapi harus berpikir keluar yang lebih ini. Untuk sebuah karya ilmiah ya misalkan. Uh, banyak sih kalau menurut saya kendalanya itu permasalahannya tuh mereka susah untuk memulai menuangkan ide atau menuangkan kata dalam sebuah karya. Itu bagaimana ya untuk memecahkan sebuah kebuntuan di dalam berkarya apalagi membuat karya ilmiah itu gimana Mas gitu? Ada Iya, tips-tipsnya oke. nggak? Tips ya, tips ketika kita ingin berkarya itu dalam bentuk tulisan, itu yang pertama, eh
kita buat ragangannya dulu. Ragangan itu dalam arti kita buat strukturnya dulu, garis-garis besarnya dulu. Lah, kenapa harus dibuat garis besar dulu? Karena agar kita itu bisa tahu bentuknya secara lengkap dulu. Jadi kita bisa menuliskan sebuah sekolahan, sebuah gedung kelas misalnya, itu karena kita sudah melihat kelas itu secara keseluruhan. Nah, begitu juga dengan menulis. Menulis itu kita harus bayangkan dulu apa sih yang mau kita deskripsikan, apa sih yang mau kita tulis. Nah, untuk membuat apa yang akan kita tulis itu kita buat reng-rengannya dulu. Nah, teman-teman, nanti langkah-langkah menulis yang pertama, satu, teman-teman harus fokus apa sih yang mau dikembangkan atau apa-apa yang mau dituliskan. Kemudian yang kedua, kembangkan satu gagasan itu ke beberapa gagasan-gagasan kecil. Nah, setelah itu kembangkan gagasan-gagasan itu mulai dari menambah dengan satu kalimat, satu kalimat, satu kalimat. Nah, kita jangan melihat sebuah, misalnya kita pengen buat buku ya, pengen buat buku, itu jangan jangan melihat buku itu dari tebalnya buku seperti ini. Jangan lihat langsung dari tebalnya buku. Karena apa? Karena buku ini juga terbentuk dari halaman demi halaman. Halaman itu terbentuk dari paragraf demi paragraf. Kemudian paragraf itu juga terbentuk dari rentetan kalimat yang digabungkan, dan kalimat itu juga tergabung dari kata-kata yang digabungkan. Jadi jangan berpikir terlalu aku pengen langsung kayak ngono, itu enggak. Tapi kita nikmati prosesnya. Kita kembangkan ragangan-ragangan yang sudah kita buat itu dengan menambahkan satu kata, satu kalimat yang nanti lama-kelamaan akan menjadi satu paragraf akan menjadi satu lembar nanti akan dikumpulkan akan menjadi sebuah buku. Jadi ini generasi muda, silahkan kalau pengen berkarya, kita nikmati prosesnya juga. Karena sekarang itu nggak ada yang instan. Walaupun kehidupan kita saat ini sudah serba instan semuanya. Seperti itu. Ya, jadi bahasan ini apa kita masuk ke beberapa pertanyaan aja ya Mas untuk kayak Oh istilahnya iya, memecah ini. Soalnya kemarin tuh kan ada sesi anak-anak itu memberikan pertanyaan. Jadi 3 pertanyaan terpilih itu nanti akan mendapatkan door prize voucher pulsa 10.000 dari tim Gerakan Literasi SMA Negeri 1 Salaman 2020. Jadi kemarin ada beberapa pertanyaan yang udah masuk dan menurut saya ini pertanyaannya sangat ngena banget dengan topik kita kali ini, dengan topik literasi, dengan semangat Sumpah Pemuda. Jadi ini ada pertanyaan yang pertama ya, jadi kayak satu pertanyaan kemudian langsung kita kupas, kita bahas gitu ya Mas. ya siap. Yang pertama itu ada pertanyaan dari @denurtia. Pertanyaannya seperti ini, Assalamualaikum, izin bertanya bagaimana menghilangkan kebiasaan regresi dalam membaca, karena terkadang ketika membaca suatu buku, tingkat fokusnya naik turun, jadi sering banget regresi. Kemudian ada lagi, ini pertanyaannya 2 malahan Mas, dari Denur Triadi, tapi nggak apa-apa ya. Yang kedua, apakah tingkat kecepatan membaca itu bisa dilatih dengan seringnya kita berinteraksi dengan buku bacaan? Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Dinur Tia untuk pertanyaannya. Silakan Mas Huda mungkin bisa menjawab. Ya, terima kasih. Itu pertanyaan bagus ya. Apakah kecepatan membaca itu bisa dilatih? Oh, itu bisa. Betul. Dan dari pertanyaan itu kita bisa menemukan jawaban juga. Ternyata kalau kita ingin melatih kecepatan kita membaca, itu mau tidak mau kita juga harus mengumpulkan perbendaharaan kata di kepala kita itu sebanyak mungkin. Nah, contoh konkretnya adalah dari Prof. B.J. Habibie, Presiden Republik Indonesia yang keempat dulu. Yang keempat atau yang ketiga ya? Yang ketiga ya, yang Berapa ketiga. ya? Nah, nah beliau itu enggak. Lah, Prof. B.J. Habibie itu punya segudang buku. Bukunya itu bahkan disimpan di 2 lantai. Tapi dia bisa mengetahui, bisa membaca sebanyak buku itu karena apa? Karena dia ketika membaca buku ini, dia lihat 1 atau 2 paragraf, dia sudah tahu, oh ini larinya gagasan ke sini, oh ke sini, ke sini, ke sini. Jadi memang betul sekali, kalau ingin melatih kecepatan membaca, itu memang kita harus memperbanyak
wawasan kita, yaitu caranya apa? Caranya dengan membaca juga. Seperti itu. Kemudian yang kedua, terkait dengan gangguan dalam membaca, nah itu memang sering kita temui. Nah, akan tetapi di sini gangguan itu bisa kita minimalisir. Nah, salah satu tips untuk meminimalisir gangguan ketika kita membaca, tolak ukur yang pertama adalah kita pilih topik bacaan yang benar-benar kita sukai dulu. Nah, kalau topik bacaan yang kita sukai, nah itu pasti kita akan lebih lebih khusyuk lagi dalam membaca. Seperti itu. Kemudian yang kedua, jangan langsung pengen satu buku ini terbaca semuanya. Kita bisa membaca buku-buku tema lain untuk menyelingi atau untuk menyelingi satu buku bacaan yang kita baca. Jadi jangan sampai satu iki pengen tak waca kita rampung kesik nembe yang lain. Nah itu jangan. Nanti karena kalau pengen satu terus seperti ini, nanti ujung-ujungnya bosen. Nah wis bosen nanti hanya ditaruh nanti nggak akan kebaca. Jadi mending kita variasikan bahan bacaan kita. Satu ini bosan atau merasa terganggu, ya sudah kita coba baca yang lain dulu. Seperti itu. Jadi itu tipsnya biar istilahnya apa? Kita itu bisa meningkatkan kecepatan dalam membaca ya Mas Huda. Jadi kalau misalkan mau menyelingi baca buku ini terus kemudian diselingi dengan buku lain tuh ternyata itu nggak masalah. Itu malah bisa istilahnya meningkatkan kecepatan kita dalam membaca. Ya, jadi kayak pertanyaan itu sudah terjawab ya untuk di Nurtia. Kemudian pertanyaan kedua yang akan mendapatkan door prize dari tim GLS SMA Negeri 1 Salaman 2020. Ini ada pertanyaan seperti ini. Dari SFRA.23. Nanti biar di-mention sama tim GLS aja nanti. Susah banget nih nama akunnya dibacanya gimana. SFRA.23 itu gimana bacanya? Pertanyaannya seperti ini. Izin bertanya, kan dengan adanya pandemi COVID-19 seperti ini, apa saja hal yang tepat dan dapat dilakukan oleh para Gen Z agar bisa tetap produktif dan terus berkarya? Ya kan karena anak-anak semasa ini kan generasi Gen Z ya, jadi si SFR.23 ini menanyakan apa saja hal yang tepat yang dapat dilakukan agar bisa tetap produktif dan terus berkarya untuk generasi Z ini, Mas Huda. Bagaimana ini? Oke. Wah, ini sebagai generasi Z, ini beruntung sekali. Karena apa? Karena hidup di era di mana teknologi sudah berkembang sangat maju. Zaman saya, awal-awal pengen berkarya, itu kalau nulis, itu satu-satunya muara itu ke koran atau ke majalah atau ke media. Jadi ketika kita ngirim, esok-esok ndelok ning loper koran, ono sih tulisanku muncul apa enggak itu. Nah, sekarang di generasi Z ini sudah sangat beruntung sekali. Kalian bisa berkarya itu dengan cara menciptakan karya itu, selain menciptakan karya, kita juga bisa membuat wadah untuk mewadahi karya kita. Jadi di masa pandemi ini, apalagi teman-teman generasi Z, itu silahkan buat karya, tapi jangan lupa buat juga wadahnya. Nah, contoh wadah yang paling konkret dan paling penak itu buat blog atau buat situs media sosial itu sebagai microblog. Jadi status-status Facebook, status-status Instagram itu silahkan buat dengan konten-konten positif, misalnya hasil karya. Senang fotografi, ya sudah, kita mencoba untuk berkarya. Hasil karya fotografi kita jangan hanya disimpan di kartu memori, tapi diupload juga di blog, di website, atau diupload di Instagram atau di media sosial. Itu menjadi rekam digital yang nanti akan menjadi modal, menjadi bukti bahwa si SFRA.23 ini punya karya. Jadi ketika nanti kalian itu sudah besar, para HRD, para CEO, para manajer itu melihat calon karyawan atau calon pekerjanya ketika lead wawancara seperti ini, mereka hanya tinggal mengetikkan di Google nama misalnya SFRA.23. Wah, di situ kalau isinya sudah karya-karya kalian, misalnya punya channel YouTube juga, dan apa yang dibahas di blog, di medsos, di YouTube itu sesuai dengan kriteria pencari kerja, wah itu sudah otomatis itu menjadi
portofolio kalian. Tapi kalau isinya di medsos, di video itu istilahnya Mbak Nyun Sewu banyak sifatnya toksik. Wah, itu Iya. menjadi bumerang bagi kita, menjadi bumerang bagi kita dan menjadi alasan besar bagi para penyedia kerja itu untuk menolak. Jadi sekarang teman-teman untuk berkarya silahkan manfaatkan media sosial yang ada itu sebagai wadah dari karya yang kalian buat. Entah Bu, karya kalian tuh sekarang nggak hobi nguluk ke layangan, misalnya nggak layangan ya. Oh, Nah, layangan itu kalau iya. bisa ya difoto, di video, terus dimasukkan ke medsos. Nah, itu menjadi modal juga. Besok kalau ada kompetisi layangan antar negara-negara dunia lah, itu bisa jadi modal juga gitu loh. Iya. Apapun Benar itu sekali loh upload ini. atau anak Iya, layangan gitu. atau mungkin apa ya? Ya, karena ini emang cuacanya selain layangan kan juga hal-hal lain bisa ya, fotografi Nah, atau mungkin betul. yang suka bersair atau mungkin kata-kata Nah, kan sedikit banyak bisa dituangkan. Sebenarnya kalau menurut saya platform Instagram aja tuh udah bisa dimanfaatkan sedemikian rupa untuk istilahnya menuangkan karya dan mendigitalisasi karya mereka. Itulah udah otomatis sudah langsung terdigitalisasi kan. Istilahnya kita mau lihat besok hasil karya kita di mana tuh kan sudah tersimpan di dalam satu wadah ya. Benar sekali Mas betul. Huda itu. Jadi pertanyaan dari SFRA dan 23 tadi udah terjawab. Ini pertanyaan yang menurut saya sangat jenius sekali, apalagi di masa pandemi seperti ini ya, yang nggak boleh kemana-mana, di rumah aja gitu. Harus, iya kan, nggak bisa ini, tapi tetap harus bisa berkarya. Ada pertanyaan lagi Mas Huda, ini dari underscore Arini Arini Mushi Arini MUSY 27 ya. Pertanyaannya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, contoh berkarya yang masih berhubungan dengan dunia literasi itu apa aja? Kemudian bagaimana cara memulainya? Dan serta langkah apa yang bisa kita lakukan agar karya kita bisa berhasil ke depannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Mas Oke. Huda? Oke, wah, ini pertanyaan bagus dari Arini Arina Ari, MUSY 27. Wah, Arini ya. Nah, ini terima ya, kasih Mbak Arini. Arini. Nah, nah, bagaimana cara memulai untuk berkarya? Nah, itu silahkan buat wadahnya. Contoh ya, contoh penulis yang digandrungi anak muda, contohnya kayak Raditya Dika, itu memulai tulisan-tulisan itu juga di blog gitu loh. Nah, kita, Mbak Arini, itu bisa memulai mengembangkan literasi itu dengan cara membuat blog atau membuat profil media sosial kita itu sebagai catatan-catatan digital. Dan nantinya catatan-catatan digital itu bisa kita kumpulkan entah itu dalam bentuk buku, entah itu dalam bentuk kompilasi karya yang nantinya bisa kita sajikan kepada khalayak umum. Nah, sehingga ketika Mbak Arini itu pengen karyanya itu dikenal orang, yaitu mau nggak mau karya Mbak Arini itu harus dikenalkan kepada orang-orang. Nah, ini adalah salah satu sikap proaktif kita sebagai seorang calon penulis muda. Karena beda kalau yang nulis itu sudah Terelie, sudah Raditya Dika, status yang hanya satu kata itu bisa jadi berita. Tapi kalau kita sebagai penulis pemula, nah itu mau nggak mau kita harus mengenalkan hasil-hasil karya kita ke khalayak ramai gitu. Dan ada satu cara yang efektif yaitu ikut-ikutilah kompetisi atau lomba-lomba yang ada. Karena dengan kompetisi itu pengakuan akan karya kita itu semakin terlegitimate, akan semakin semakin apa ya, semakin Diakui. betul, Diakui semakin bukan? diakui. Yes, betul. Nah, itu. Jadi itu buat wadahnya, kemudian berkaryalah, apapun karyanya, teko diwadahi dulu, kemudian yang ketiga, nah, sajikan itu, share linknya, misalnya kalau punya karya konten YouTube video, itu jangan ragu-ragu untuk nge-share link-linknya itu di-share, kemudian ketika ada kompetisi, nah itu silahkan diikuti, itu kuncinya itu. Mbak Arini Udah MUSY ini. 27. Oh, Iya, itu jadi kayak udah terjawab ya yang apa namanya contoh karya yang masih berhubungan dengan literasi, cara memulai, kemudian
apa yang harus kita lakukan agar karya kita berhasil ke depannya, kita memang harus membuat sebuah wadah juga seperti itu agar karya kita dikenal. Jadi 3 pertanyaan tadi itu yang berhak untuk mendapatkan door prize dari panitia. Tapi kalau misalkan ada tambahan pertanyaan, saya tuh kayak tergelitik banget ya Mas, pengen membacakan pertanyaan karena menurut saya tuh ini benar-benar dapat masukan bagus dan kayak mungkin bisa di-share ke teman-teman yang lain. Tuh ada pertanyaan tapi seperti ini. Ini perlu disebutkan nggak ya gitu namanya. Ada yang dari Alma Septia _594. Tapi ini di luar nggak yang ikut ketiga itu nggak apa-apa ya. Tapi saya sangat mengapresiasi karena mau untuk apa istilahnya bertanya gitu. Apa saja yang menghambat generasi muda untuk berkarya dan bagaimana cara menyelesaikan atau memecahkan hambatan-hambatan tersebut? Iya. Oke. Hambatan generasi muda saat ini. Kenapa nggak berkarya gitu? Iya, ya, oke ya. Jadi kalau saya ini dari sudut pandang saya ya, nah, generasi muda itu susah berkarya itu karena karena kita itu nyuwun sewu banyak rebahan itu loh. Nah, kaum rebahan ya. Betul. Tapi di sini rebahan itu juga bisa kita ubah sedikit katanya biar menjadi positif bahwa ternyata kaum rebahan itu juga bisa memberikan perubahan gitu loh. Iya. Ya betul. Lah perubahan itu juga bisa dimulai dari rebahan. Itu kan lagunya Oasis yang apa? Don't Look Make Me Anger yang apa ya judulnya itu kan I Start Revolution from My Bed. Nah, jadi dia itu menceritakan bahwa peristiwa-peristiwa atau pemikiran-pemikiran revolusioner itu juga bisa dimulai dari tempat tidur ketika kita rebahan. Jadi saya tetap menghargai generasi muda itu rebahan, tapi rebahan itu juga sering melenakan gitu loh. Karena hanya dengan bermodalkan jari itu apa-apa bisa kita dapat. Kita rebahan kita bisa dapat makanan dengan cara GoFood, kemudian dengan rebahan ujuk-ujuk ya, taksi datang sendiri itu juga bisa. Nah, tapi kita juga cobalah ketika kita rebahan itu kita renung-renungkan apa ya yang bisa kita lakukan. Karena sekarang juga ada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rebahan itu. Loh, admin media sosial itu bisa membalas komen itu juga jadi uang loh. Jadi sekali. Kemarin ada yang curhat, saya itu bisanya cuma rebahan sama WA-an loh Mas. Wah, itu juga bisa jadi mata pencaharian, itu bisa jadi admin media sosial, jadi mengembangkan media sendiri. Misalnya salaman news atau apa, lah itu juga bisa. Tukang retweet, nah itu. Nah, ini malah merenung nanti overthinking ya. Itu gimana Mas itu? Yang apa overthinking ini? Oh ya betul. Memang overthinking itu gini ya. Karena itu kita harus menyeimbangkan juga. Karena kalau kita terlalu banyak rebahan di dalam kamar misalnya, kita nggak menghirup udara baru, ya awak dia isinya inspirasi tok gitu loh. Nah, kita memang perlu keluar untuk menyeimbangkan diri, melihat apa yang kita pikirkan itu kira-kira bisa diterapkan di dunia nyata enggak sih? Bisa dimanfaatkan oleh khalayak ramai apa enggak sih? Nah, itu memang keluar biar enggak overthinking itu betul. Ini siapa ini? It's me pet ini ya. Oh ya. Jempol buat ini ya. Relate banget dengan keadaan kasus saat ini ya. Pandemi corona, di rumah aja terus mindsetnya tuh kalau misalnya di rumah aja ya udah kayak gelundang-gelundung, gulang-gulung atau istilahnya cuma rebahan aja, kayak ngapa-ngapain. Padahal kan juga sebenarnya bisa loh di masa pandemi ini yang serba terbatas, kita nggak boleh pergi jauh juga, kita tetap masih bisa berkarya ya seperti yang tadi kita udah bahas juga ya Mas, seperti itu. Mungkin ini Mas, motivasi hidup Mas Huda. Motivasi hidup yang kemudian membuat Mas Huda sampai berada di taraf seperti ini. Punya banyak karya ilmiahnya di-post di istilahnya media sosial, di koran juga kan Mas. Jangan bilang ini udah punya buku juga. Mas Huda punya buku juga ya? Udah punya berapa banyak buku Mas ini? Udah punya berapa gitu? Saya kalau boleh cerita. Saya ada 5 Mbak, ada 5 buku. Ada 5 buku. Nah itu memang isinya itu ada macam-macam. Ada yang satu buku itu membahas pengalaman saya ketika PPG. Itu kan banyak pertanyaan. Nah itu saya tuliskan di buku PPG itu. Kemudian
ada buku yang soal pengalaman hidup, ada buku yang bagaimana saya menerapkan bahwa ternyata menulis itu sekarang tidak harus pakai tangan, tapi menulis itu bisa pakai mulut juga. Bahkan membaca itu sekarang tidak pakai mata, tapi bisa pakai telinga gitu. Nah, itu nanti kita bisa bahas lebih lanjut bagaimana caranya menulis pakai mulut, bagaimana caranya membaca pakai telinga. Nah, ini bagi teman-teman kaum rebahan Wow. ini cocok banget. Jadi misalnya Wah, ya ini bocoran sedikit aja. Lah teman-teman itu bisa menulis dengan menggunakan mulut itu dengan memanfaatkan voice to text. Lah itu ada di perangkat bawaan Android manapun. Jadi ketika panjenengan itu beli Android, di sana ada keyboard bawaan dari Google, ada simbol speak mikrofon itu dipencet aja. Pencet nanti kita ngomong apa di sana otomatis ketulis. Nah kalau kita susah nggak terbiasa nulis, kita terbiasanya ngomong, ya udah pakai itu aja. Itu bisa, bisa seperti itu, Pak. Salah satu caranya. it- oke. Itu baru berapa buku yang tadi dibahas? Itu 3 ya? Apa 2 ya? Yang lainnya itu buku tentang apa, Mas, kalau boleh tahu? Yang lainnya itu, wah ini, jadi ini ya, ini Gimana? tips juga bagi teman-teman. Heeh. Teman-teman sebenarnya bisa menulis novel, bisa menulis cerita pendek itu berdasarkan pengalaman pribadinya. Nah, pengalaman pribadi itu bisa dituliskan ulang dengan penokohan yang berbeda itu sehingga nanti menghasilkan cerita-cerita pendek itu. Nah, saya ada satu buku yang isinya cerita-cerita pendek itu, tapi itu memang nggak dipublikasikan karena sifatnya private sekali. Oke, oke, oke. Ini karena lebih menyangkut ke pengalaman hidup nih, kayak Iya, curcol nih sebenarnya. betul, betul, betul. Oke. Terus yang satu lagi buku tentang apa, Mas Yuda? Yang satu lagi itu buku tentang pembelajaran sih sebenarnya. Itu tuntutan tuntutan kita sebagai seorang guru itu harus memberikan banyak alternatif bahan pembelajaran. Nah, saya sempat membuat satu buku yang bisa jadi bahan pembelajaran itu. Nah, kalau sekarang yang kemarin bikin saya menyesal ketika HP saya hilang itu kan di sana ada banyak konten-konten yang nantinya akan saya bawa ke majalah yang sekarang sedang kita godok untuk diterbitkan. Nah, ini kan saya mendapatkan tugas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang itu untuk membuat majalah anak. Nah, ternyata nah itu kalau sekarang saya nulisnya apa namanya? Lebih banyak nulis untuk konten majalah itu, majalah anak itu sekarang. Oke, udah nggak terasa loh ini udah 57-an menit, kurang 3 menit Oh iya lagi. dah. Kan cuma Oh satu iya iya jam iya. ya kalau live Instagram itu. Kalau Oh iya cuma 1 jam aja kan, dibatasi 1 jam aja kan, setahu saya kalau habis itu ya harus kayaknya live Instagram lagi. Nanti daripada keputus satu apa. Ini terima kasih banyak loh Mas Yuda. Ini saya tagih pantunnya sebelum kita mengakhiri acara acara Gebiar Semasal Takso, acara Gebiar Bulan Bahasa 2020 SMA Negeri 1 Salaman ini merangkai kata menuai budaya. Jadi tema kita kali ini tuh merangkai kata menuai budaya seperti itu. Dengan tema Talkshow kali ini mudah berkarya. Saya tagih dulu ini syair atau mungkin pantun atau mungkin apa yang ingin dikatakan sepatah dua patah kata sebelum live Instagramnya habis ini. iya Monggo ya, Mas Mas. sudah. Saya berharap Mbak Prima ini lupa ya. Ternyata ingat wah. Saya Oke orangnya ya. ini. Oke, pantunnya jalan-jalan ke pasar Salaman, ja- Ya, jalan-jalan beli tahu. Nah, wahai para pemuda, jangan lupa untuk berpikir dan bertindak maju. Lah itu aja ya. oh Ini ya, terima langsung kasih masuk kayak banyak gitu Mas ya. Huda. Iya, iya, bener-bener ini banget. Eh, terima kasih banyak Mas Huda yang telah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing bersama kita semua dalam acara Gebiar Bulan Bahasa 2020 SMA Negeri 1 Salaman merangkai kata menuai budaya kali ini. Nggak terasa ini udah 59 menit, bentar lagi 1 menit kita habis. Terus Bu Prima di sini mau mengingatkan pada anak-anak, jangan lupa untuk habis ini kita mau ngadain live buat ngumumin lomba resensi buku, ada pengumuman lomba storytelling, pengumuman lomba baca puisi, pengumuman lomba sodo, dan pengumuman lomba geguritan dalam rangka memperingati Gebiar Bulan Bahasa SMA Negeri 1 Salaman ini. Dan jangan lupa untuk
ada ini ya, lomba infografis untuk kelas 10, 11, 12 yang dikumpulkan paling lambat 29 Oktober 2020. Sekian, terima kasih banyak Mas Huda. Have a nice day, have a good day. Selamat pagi menjelang siang. Semoga pandemi COVID ini segera berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak yang udah join live. Ya, ya teman-teman.